Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert terlihat menghadiri pertandingan antara Oxford United dan Leeds United dalam lanjutan pekan keempat Liga 2024-2025 dalam pertandingan yang digelar pada Sabtu 19 April 2025 waktu Indonesia Barat. Dalam laga yang berakhir 0-1 untuk Leeds, Kluivert membagikan momen kunjungannya melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya tersebut, ia tampak berfoto bersama dengan Marcelino Ferdinand, gelandang muda timnas Indonesia yang kini memperkuat Oxford United. Patrick Kluivert tak sendiri dalam kunjungan tersebut. Ia ditemani oleh Jordi Cruyff yang saat ini menjabat sebagai penasehat teknis PSSI serta Denny Lansat, asisten pelatih timnas Indonesia. Sekilas, unggahan itu tampak biasa saja. Namun, sorotan kamera saat pertandingan berlangsung menunjukkan pemandangan menarik. Di tribun atas stadion, Kluivert duduk berdampingan dengan Cruyff dan Lansat, tepat di belakang seorang pemain penting Leeds United, Pascal Struijk. Meski tak bermain dalam laga tersebut karena cedera kaki, Struijk tetap turut hadir mendampingi timnya dalam laga tandang. Sebuah hal yang cukup jarang dilakukan oleh pemain yang sedang cedera. Menurut laporan dari Sky Sport, bek berusia 25 tahun itu diperkirakan baru akan pulih pada akhir musim. Kehadirannya yang tetap setia bersama dengan tim menandakan dedikasi tinggi sekaligus memberi isyarat positif bagi timnas Indonesia. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa tidak ada proses naturalisasi pemain yang akan dilakukan untuk timnas Indonesia setidaknya hingga Juni 2025. Belum ada rencana. Kami sekarang fokus dengan skuad timnas Indonesia yang sekarang ada saja. Hal ini berarti skuad Indonesia sekarang bakal benar-benar fokus untuk 2 pertandingan sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Skuad Garuda akan melawan China pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 5 hari kemudian, pasukan Garuda bakal bertandang ke markas Jepang di Suita Football City Stadium. Sementara itu, jika Pascal Struijk benar-benar sedang didekati Patrick Kluivert untuk bisa membela timnas Indonesia, maka kini sudah ada 3 nama mengantri proses naturalisasi. Sebelum Pascal Struijk, ada 2 nama asal Belanda yaitu Milano Jonathans dan Tristan Hoyer. Tapi, untuk 2 nama tersebut, PSSI sudah memberikan jawaban yang sama, yaitu belum menjajaki adanya proses naturalisasi. Dilihat dari performanya, Pascal Struijk tampil impresif bersama dengan Leeds United pada musim 2024-2025. Ia berperan sebagai bek tengah dan juga dapat diandalkan di posisi bek kiri atau gelandang bertahan. Pemain asal Belanda ini telah mencatatkan 35 penampilan di ajang Championship, mencetak 5 gol, serta tampil di 2 laga FA Cup dan 1 laga EFL Cup, menjadikannya total 38 pertandingan musim ini. Pascal Struijk yang kini menjabat sebagai wakil kapten Leeds United memiliki kontribusi besar dalam lini pertahanan tim. Pascal Struijk memiliki kemampuan fisik yang kuat dan fleksibilitas posisi yang menguntungkan. Sebagai salah satu pemain kunci, ia turut membantu Leeds dalam upaya mereka untuk kembali promosi ke Premier League. Sebagai bek tengah yang tangguh, ia dapat memperkuat lini pertahanan Indonesia yang dikenal memiliki tantangan dalam menghadapi serangan lawan yang lebih kuat. Struijk memiliki kemampuan fisik yang baik, tinggi badan 1,90 meter, dan kemampuan untuk membaca permainan yang sangat baik. Hal itulah yang kemudian bisa memberikan stabilitas dan ketenangan di lini belakang. Kemampuannya dalam mengontrol bola dan distribusi operannya juga bisa sangat membantu dalam membangun serangan dari belakang, sesuatu yang seringkali menjadi titik lemah dalam permainan timnas Indonesia. Milano Jonathans, gelandang serang asal Belanda dengan darah Indonesia, tampil impresif di musim 2024-2025 bersama dengan Vitesse di Keukenkampion divisi Belanda. Ia mencatatkan 18 penampilan sebagai starter dan 1 kali sebagai pemain pengganti dengan total 1.507 menit bermain. Selama musim ini, Jonathans berhasil mencetak 11 gol dan memberikan 4 assist. Hal itu menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak tim. Pada awal tahun 2025, ia dipromosikan ke tim utama Vitesse dan tampil dalam 6 pertandingan Eredivisie, meskipun sebagian besar sebagai pemain pengganti. Selain itu, ia juga tampil dalam 3 laga Toto KNVB Beker. Pada akhir musim 2024-2025, Jonathans memutuskan untuk pindah ke FC Utrecht dengan kontrak hingga Juni 2028. Perpindahan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi tim barunya. Dengan kemampuannya mencetak gol dan memberikan assist, Jonathans bisa menjadi pemain kunci dalam mengatur serangan dan menciptakan peluang untuk lini depan Indonesia. Kemampuannya dalam mendistribusikan bola dengan presisi akan sangat membantu dalam membangun serangan dari lini tengah dan memberikan opsi tambahan untuk serangan balik cepat. Sementara Tristan Hoyer menghadapi musim 2024-2025 dengan penuh tantangan sebagai bek kanan. Setelah dipinjamkan dari Ajax ke PEC Zwolle pada Juli 2024,
ia hanya tampil dalam satu pertandingan Eredivisie pada 11 Agustus 2024 melawan FC Utrecht. Itu pun sebagai pemain pengganti selama 26 menit saja. Sayangnya, Hoyer mengalami cedera lutut serius dalam laga tersebut yang memaksanya harus absen sepanjang musim. Sebelumnya, di level tim muda Ajax Amsterdam, ia menunjukkan potensi besar dengan tampil dalam 50 pertandingan di Jong Ajax. Dalam penampilannya itu, ia mencetak 3 gol dan memberikan 4 assist. Di tim utama Ajax, ia bermain dalam 9 laga Eredivisie, 1 laga KNVB Beker, dan 3 laga kompetisi Eropa dengan mencatatkan 573 menit bermain dan 1 assist. Meskipun musim ini penuh dengan rintangan, Hoyer tetap menjadi talenta muda yang menjanjikan di lini pertahanan. Dengan kemampuan bertahan yang solid dan potensi serangan yang cukup baik, Hoyer bisa menjadi pilihan utama di lini belakang. Kecepatan, teknik dan stamina yang dimilikinya memungkinkan ia untuk melakukan overlapping dengan baik, membantu serangan dari sisi kanan, dan memberikan dukungan kepada winger atau pemain tengah yang lebih ofensif. Mengingat pengalamannya bermain di Eredivisie, kehadirannya akan membawa kedalaman dan pengalaman internasional yang sangat berharga untuk timnas Indonesia, serta meningkatkan kualitas permainan di sektor pertahanan dan serangan sayap.